Bahkan gue banyak ngeliat pelatih-pelatih asing tuh materi-materinya tuh nggak jauh beda sama pelatih lokal, materi ya. Tapi mungkin secara penerapan, detailnya yang membedakan, sama disiplinnya juga. Bedanya pelatih asing banyak diberikan fasilitas yang apa ya, yang katakanlah affordable untuk tim ini bisa lebih, kayak misalnya minta uji coba di luar negeri di approve. Ya kalau kita uji coba luar negeri paling Citayam. Jumlah pelatih futsal Indonesia dengan jumlah tim yang ada udah terlalu banyak pelatih atau menurut lu masih kurang? Terlalu banyak lah. Ini buktinya gue ke YouTube. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluk di depan gawang. Berbahaya, Bung. Selamat datang kembali di Berbahaya Bung, edisi futsal, di mana masih bersama gua Reza Pradita yang akan memandu acara ini. Tentunya sudah bersama dengan ini ada Roy Kiyoshi-nya futsal Indonesia, karena kalau kemarin gue bilang Reza Rahadian, sekarang Roy Kiyoshi karena dia bisa memprediksi banyak hal gitu di futsal. Ada Coach Donzol, apa kabar Coach? Baik Ja, sehat, alhamdulillah. Ya. Kemarin juga responnya cukup positif ya di episode pertama membahas futsal. Ada yang negatif. Ada yang negatif. Ada yang salah persepsi tentang kompetisi Sabtu Minggu. Dia pikir kompetisi Sabtu Minggu tuh Liga Pro. Walaupun emang main Sabtu Minggu sih, tapi sempat Senin Selasa ya. Sempat Senin Selasa. Jadi putus itu putus, ya? Putus. Sebetulnya yang kita maksudin dari kompetisi Sabtu Minggu itu kan kompetisi Tarkam ya. Benar. Yang emang selesainya hari Minggu kayak gitu. Jadi ya nggak usah baper-baper lah. Ya tapi nggak setuju juga sebenarnya, nggak apa-apa yang juga. Ditonton. Kan kita emang tujuannya kan ya selain ditonton juga untuk diskusi kan. Betul, Kemarin diskusi benar. Acara ini untuk diskusi, dan Liga Futsal Profesional 2021 semakin seru ya sekarang. Seru banget, atas sudah bawah. Tinggal 2 pekan lagi. Walaupun Ekernya udah nggak main ya. Pendekar udah selesai, tapi masih ada seri di Jakarta dan juga di Lampung, di mana ini akan menentukan Battle of Champions dan Battle of Relegation. Betul. Ada kalau di Jakarta itu ada ditentukan juaranya. Kalau di Lampung kayaknya bakalan ada ditentukan siapa yang degradasi sih. Dan termasuk si tuan rumah ya. Tuan rumah, Giga akan betul, jadi Giga. Betul. Jadi situasi futsal Indonesia ini kayak lagu TikTok. Apa tuh? Sampai bawah. Sampai Kirain Siko bagi duo. Siko bagi duo. Dan emang ini bakal seru banget, apa, title race di atas ya. Betul. Antara Black Steel dengan Bintang Timur Surabaya, di mana sekarang kondisinya Black Steel masih unggul, 2 poin atas Bintang Timur dengan jumlah match yang akhirnya sama sekarang, dan nantinya akan bermain di seri Jakarta akan sangat menentukan. Cuman ada satu yang sudah dipastikan Coach, yaitu juara di Liga Futsal kita sudah pasti adalah pelatih asing lagi kan, antara Coach Hami asal Thailand dan juga Coach Hector Souto asal Spanyol. Jadi kan ini meneruskan tren di mana di 5 musim terakhir, walaupun tahunnya 6 ya, karena sempat terhenti setahun. Pertama itu ada Coach Hisam bersama Famos, kemudian disusul Reza Palazadeh 2 musim bersama Famos, disusul Coach Hami, dan sekarang antara Coach Hami dan Coach Hector. Sebenarnya apa yang terjadi Coach di Liga Futsal kita? Apakah ini memang menandakan untuk juara butuh pelatih asing? Iya, kalau secara kenyataan ya, bahwa 5 tahun terakhir Liga Futsal Indonesia ini dikuasai oleh pelatih asing ya, kita harus maklumi itu terkait dengan jangan cuma lihat pelatihnya aja, tapi juga lihat bagaimana tim itu. Bagaimana komposisi pemain juga, bagaimana manajerialnya, manajemen klub tersebut untuk meraih gelar juara. Lo kalau mau flashback pada saat Hisam hadir di Famos, saat itu menggantikan Denny Handoyo. Benar. Di separuh musim, ya, separuh musim Famos sebetulnya ya posisinya 3 besar lah saat itu, dan bisa dibilang masih punya peluang untuk Final Four, tapi pemilik klub pada saat itu menginginkan bahwa Famos meyakinkan untuk sampai ke partai final, dan akhirnya merekrut Hisam bin Samu di paruh musim. Tapi kalau lihat materinya, ada Bambang Syaptaji dan Sahidan Salubis saat itu lagi top performance. Hampir semua pemain timnas. Semua lini ada di sana gitu. Nah, lalu di tahun selanjutnya Famos masih juara tuh bersama Reza Fala, dan itu materinya masih nggak jauh beda tuh. Masih oke lah gitu. Yang menarik tahun ketiganya Famos di juara. Di 2019 ya, itu sebenarnya lebih tidak diunggulkan ya. 2008 ya, yang tahun keduanya Reza Fala ya. Karena kan pemain-pemain udah pada baik yang pergi tuh ya kan. BBS ke Halus, mungkin tersisa cuma Sahidan aja sama Al-Fajri kalau nggak salah. Tapi mereka masih tetap bisa juara, partai seru ya di partai puncak lawan Black Steel saat itu. Tapi itu kegemilangan Reza Fala yang menurut gua luar biasa di tahun ketiganya Famos juara ya. Tahun keduanya Reza Fala. Lalu selanjutnya Hami juara. Materinya juga satu lagi bagus-bagusnya. Seperti itu. Ya gue pikir materi juga menentukan. Nggak cuma bicara bagaimana pelatih itu pelatih asing. Jadi kalau lu ngerasa emang
tim-tim yang bisa merekrut pelatih asing ini memang secara infrastruktur dan komposisi pemain memang sudah diuntungkan ya, karena memang secara finansial juga mungkin lebih mapan akhirnya bisa merekrut pemain asing menurut Coach. Ya dari angka gaji juga beda lah lokal sama asing ya. Kalau lokal let's say gue bisa sebut 20 sampai ya 30 juta mungkin per bulan gitu. Kalau asing kayaknya di atas itu. Bahkan mungkin ada yang 50 sampai 80 juta per bulan. Kalau gue bicara gaji, ini kan gue cuma berasumsi. Kisaran lah, gitu. Mungkin. Ya kalau ada yang mau bilang, mau komen juga nggak apa-apa. Nggak kok, saya cuma digaji 12 juta. Ya ngomong aja ya kan, nggak apa-apa. Pakai akun palsu nggak apa-apa. Yang penting banyak komen ini, banyak komen kontennya gitu. Tapi menurut gue, kembali lagi Ja, kalau lo udah sebuah klub mau ngambil pelatih asing, mereka nggak bakal tanggung-tanggung ngambil pemain lokalnya. Tapi kalau pelatih asing pertama siapa? Coach Kusmaini atau sebelumnya ada lagi? Ya kalau misalnya di tim nasional Nasir Saleh ya, Iran 2005 kalau nggak salah saat itu. Tapi kalau di klub? Kusmaini mungkin bisa dibilang pionir ya. Karena kan dia orang Malaysia. Iya, dekat. Walaupun punya rumah di Bekasi. Gitu. Karena isinya orang Cianjur. Dan bisnisnya juga banyak di Indonesia. Betul, banyak di Indonesia. Mungkin Kusmaini salah satu pelatih asing pertama sih menurut gua. Tapi kalau lu ngeliat nih kehadiran pelatih asing nih tiap musim sekarang reguler selalu ada pelatih asing. Apa sih sebenarnya perbedaan antara pelatih asing dengan pelatih asal Indonesia gitu kan? Lu sebagai seorang coach, walaupun gua tahu gitu sekarang lu jadwal tiap minggu mungkin antara ngelatih sama syuting juga udah mulai banyakan syuting nih. Kalau lu lihat gimana nih Coach? Ya kebanyakan kena make up ya sekarang. Daripada tactical board kayaknya lebih sering bedak make up. Tactical board yang bawa asisten. Kalau make up malah bawa sendiri. Jadi kalau gue sih ya terkait dengan perbedaan ya pelatih asing sama, kalau lu bicara bagaimana cara ngelatih sebetulnya sama aja sih Ja. Bahkan gue banyak ngeliat pelatih-pelatih asing tuh materi-materinya tuh nggak jauh beda sama pelatih lokal materi ya, tapi mungkin secara penerapan detailnya yang membedakan sama disiplinnya juga. Ada salah satu pelatih, gue nggak sebut namanya lah karena ketahuan klubnya. Dulu tuh dia ngelatih salah satu top 4-nya lah Liga Futsal Indonesia ya gitu. Tapi dia ngerasa loh ini pemain-pemain nggak terlalu nurut sama dia. Tapi begitu pelatih asing datang, pemain-pemain malah lebih nurut. Itu ada perbedaan juga tuh. Bagaimana mungkin kita kelamaan dijajah kali ya. Jadi agak inferior. Jadi agak inferior. Kalau misalnya orang bule yang ngomong lebih percaya gitu. Padahal ngomongin sama ya. Padahal bedanya ini ada penerjemahnya. Betul. Nah itu mungkin orang Indonesia masih ngeliat siapa yang ngomong soalnya. Jadi kalau misalnya lu top level coach, ibaratnya lo bikin quotes apa juga di repost tuh di Instastory gitu. Tapi kalau misalnya lo pelatih-pelatih yang ya mungkin masih merintis segala macam, belum tentu orang banyak yang mau dengerin. Padahal lo mungkin punya konsep yang bagus. Itu banyak hal yang berbeda. Itu kalau bicara secara sosok ya, secara ikonik. Tapi kalau misalnya bicara kemampuan, menurut gua sama. Bedanya pelatih asing banyak diberikan fasilitas yang apa ya, yang katakanlah affordable untuk tim ini bisa lebih, kayak misalnya minta uji coba di luar negeri di approve ya. Kalau kita uji coba luar negeri paling luar Citayam. jadi kurang begitu terakomodir karena memang kalau lo bayar pelatih asing udah pasti lo pengen serius untuk menjuarai Liga Futsal Indonesia sih. Tapi emang sebenarnya selain kan lu bilang sosok ya, kan ada juga memang secara taktikal kan futsal juga terus berkembang. Ya. Kita harus setuju kalau futsal ini salah satu olahraga yang juga masih terus mencoba menemukan cara terbaiknya ya. Karena peraturan juga masih banyak yang berganti dan itu cukup mayor ya menurut gua, cukup besar gitu pergantian-pergantiannya. Terus gue juga melihat sebenarnya Indonesia ini agak ketinggalan secara taktikal nggak cuma di futsal tapi di sepak bola ini menurut pandangan gue ya Coach. Kalau di sepak bola misalnya kita contoh ketika orang Eropa udah main 4-4-2 kita masih dengan 3-5-2 terus kayak sekarang udah false nine Indonesia masih baru main 4 back dan mungkin kalau sekarang di Eropa udah main dengan wing back ada inverted wing back. Di Indonesia nih kayak baru datang Thomas Doll dengan 3-5-2-nya. Kalau di futsal tuh gue ngeliatnya sebenarnya kayak di periode 2011-2014 itu kan Indonesia baru masuk 3-1 tuh. Menemukan posisi pivot ibaratnya. Nah itu saat itu Thailand udah main 4-0, kita masuk 4-0 ternyata Thailand dan Eropa udah berubah lagi. Apakah dengan masuknya pelatih asing ini diharapkannya untuk mengurangi gap itu gitu Coach. Jadi transfer ilmu, kemudian perubahan dinamika taktikal di dunia futsal ini lebih cepat masuknya ke Indonesia. Gue agak sedikit kurang setuju tuh kalau lo bilang kita belum main 4-0 2006 itu ada klub Cosmo FC itu main 4-0. Tapi memang macamnya nggak banyak gitu. Jadi mungkin ini pengembangannya aja. Kalau kita bicara tactical sekali lagi itu bagaimana kita memaksimalkan pemain yang ada. Di Indonesia kita tahu nih
Flank itu melimpah ruah ya. Nyari pivot kan setengah mati susahnya. Bahkan ada pemain yang bukan pivot murni dijadikan pivot seperti itu. Kembali lagi bagaimana materi yang memang dimiliki oleh seorang pelatih. Kalau gue mau ngerubah misalnya lu posisinya anchor gitu. Gue harus bisa memaksimalkan lu nggak cuma di posisi anchor aja gitu, nggak cuma satu posisi. Jadi bisa main di flank juga, baik itu flank kanan maupun flank kiri, tergantung dari nantinya strong foot lo di mana gitu kan. Tapi kembali lagi, kalau bicara kita lebih tertinggal, menurut gue sih nggak juga. Ini balik lagi ke selera sih menurut gue sih. Selera bagaimana taktikal yang memang dikembangkan oleh para pelatih. Pelatih muda tuh lebih mau belajar kalau menurut gue. Kan ada tuh kelompok-kelompok belajar yang segala macam, yang grup-grup mereka tuh mengulik apa yang harus dilakukan di usia-usia level bawah ya, pada saat mereka masih megang klub-klub bawah gitu. Nah menurut gua kayaknya sih perkembangannya justru bagus tuh di level-level di bawah profesional nih. Tapi justru menurut gua itu bagus juga sih, kan di level grassroots itu banyak dinamikanya kan. Betul. Di taktik lebih variatif mungkin. Betul. Ya bisa dibilang, dan mungkin emang ini butuh di Indonesia kayak gitu, karena memang kalau kita lihat tuh sebelum era sekarang gitu ya, banyak pemain emang hanya terpaku dengan posisi ya, padahal kan futsal modern itu kan lebih kepada ruang dan waktu di mana lu berdiri, di situ posisi lu kan. Segala macam. Ya universal player lebih disukai lah oleh pelatih. Artinya gua pun sebagai seorang pelatih sebenarnya gua nggak melulu harus punya pivot sih. Artinya nggak ada masalah, kita bisa enaknya di futsal tuh bisa menyesuaikan gitu. Kalau lu contoh lah misalnya di sepak bola, Liverpool tahun-tahun sebelumnya nggak ada seorang Darwin Núñez, tiba-tiba ada Darwin Núñez akhirnya main dengan striker number 9 gitu. Padahal saat Mane dan Salah bermain sebagai winger juga menurut gua itu udah menakutkan dan terbukti bisa dapat gelar juara. Kembali lagi ke futsal. Kalau kita bicara di futsal, gua pertama kali ngeliat Sahid Salubis tuh tahun 2012 tuh bukan pivot murni gitu, flank gitu, atau Subhan Faidasa pun mainnya lebih ke bawah, ke anchor, ke flank gitu. Tapi kembali lagi bagaimana pemain juga beradaptasi dengan tactical. Bahkan kemarin waktu gua wawancara Subhan, dia nyaman di posisi pivot. Udah menemukan titik di mana dia emang gue di sini nih tempat gue. Kalau kayak Evan udah persi murni dengan pivot sekarang gitu, dengan bagaimana protect ball yang sangat luar biasa, balik badan shooting, skill individu yang ini segala macam. Nah, terus kembali lagi kalau misalnya lu siapa sih pivot murni? Kesar Silitonga waktu awal-awal juga flank kok di STI Rawamangun. Tapi karena dia seorang freestyler, kontrol bolanya bagus segala macam dan dimaksimalkan, padahal badannya kan nggak tinggi. Ya kan? Nggak banyak sebetulnya pivot murni di Indonesia, tapi itu dia perkembangan pelatih dalam banyak yang belajar nih. Dulu waktu masa pandemi yang kita nggak boleh keluar rumah tuh gue bikin webinar banyak tuh ya, bahkan pelatih timnas Brazil Marquinhos saat itu jadi pembicara. Lalu Venancio Lopez yang membawa Spanyol finalis di tahun 2012 Piala Dunia pun itu ada sebagai pembicara. Memang keterbatasan belajar secara online masih berbeda dengan di lapangan, tapi ya menurut gua belajar bisa dari mana aja. Kembali ke title race ya. Ini Hector Souto versus Coach Hami juga bakal seru banget. Coach, ini kan dua pelatih asing yang juga kalau gue lihat nih sepanjang musim agak berbeda ya pendekatannya ke permainan gitu. Kalau lu lihat nih dari dua pelatih ini, apa sih yang bikin mereka begitu spesial gitu musim ini, Coach? Dari Hector dulu ya. Boleh. Gue pernah ketemu nih, pernah datang ke hotelnya, pernah ngobrol sama dia. Ini orang detail banget ya. Detail, dia punya video setiap pemain yang dia lawan. Semua klub. Ini misalnya dia mau Kancil BBK, itu semua tuh dari goalkeeper, Nizar, Marvin, Sahril, segala macam dia punya tuh kebiasaan-kebiasaannya, dan itu foto-foto dalam bentuk video. Jadi segitunya dia mengulik bagaimana kekuatan lawan dan dia mengaplikasikannya. Memang Hector sendiri agak sedikit kesulitan saat awal-awal tidak bisa memaksimalkan Andrew, akhirnya juga Subhan harus terpental ke pendekar. Tapi kembali lagi dia punya sistem yang pemain-pemain ini akhirnya dengan cepat beradaptasi. Di putaran kedua dia belum pernah kalah loh, bahkan selalu menang. Selalu menang. Artinya memang seorang Hector butuh waktu nih. Tapi yang dia lakukan secara manajerial, secara manajemen, banyak pelatih-pelatih asing tuh lebih suka dengan video-video sebetulnya. Bagaimana bisa menjelaskan, oh ini Nizar nih kelemahannya nih kalau dikasih bola ini sekian, seperti itu. Dari 7 gol yang tercipta ke gawang Nizar, ini Nizar lemahnya di sini. Dan itu udah dibaca sama Hector dengan baik. Nah, ini yang gua rasa sangat luar biasa dari seorang Hector. Artinya detail nih. Dia sampai menganalisa lawan person to person. Kalau Hami pendekatannya lebih ke kebapaan menurut gua. Kayak lu ya, Coach? Gue keibuan.
Gue lebih ke dia ke kok gue. Hami ini mungkin karena dia beruntung dia orang Thailand yang notabene tahu bagaimana kualitas Indonesia. Kualitas pemain-pemain Indonesia. Dia sudah merasakan pada saat dia sebagai pelatih ataupun asisten pelatih Thailand, dia bisa ngelihat tuh bagaimana Indonesia lebih berbakat. Di antara berdua ini gue pernah ngobrol bareng ya, tapi Hami mungkin lebih sering bahkan sempat konten bareng. Hami emang karakternya beda sih. Gue ngobrol ya, dia pendekatan dia kan kalau misalnya timnya menang dia nraktir Starbucks Semuanya satu orang satu tim. minum satu tim di traktir dulu sama dia. Tapi gue melihatnya Hami nih taktikalnya juga dapat gitu. Dia bisa memaksimalkan di tahun keduanya tuh sebenarnya materi pemain dia nggak sebagus tahun pertama loh. Walaupun sekarang emang belum tentu juara. Belum tentu dapat gelar juara, tapi setidaknya dengan materi yang sedikit lebih berkurang kualitasnya, menurut gua Hami udah sangat luar biasa menampilkan permainan yang di kubu Black Steel. Ya tinggal bagaimana nanti pemain asingnya bisa nggak nih bekerja ya dua pemain asing ini. Pada itu saat kan karena emang mereka juga dibalik percaya dengan pemain Indonesia, tapi memang sistemnya itu benar-benar dapat karena pemilihan dua pemain asing juga itu coach ya. Di Black Steel Di Maria dan Diego, di BTS ada Neguinho dan Bolinya ya. Ya, Bolinya juga luar biasa ya. Kemarin Akhir-akhir parah ini sih. ya parah sih kalau gue bilang sih. Nih Bolinya nih sayangnya panasnya agak lambat ya. Iya. Jadi dia akhir-akhir ini barulah bisa menunjukkan emang kelasnya emang sejajar sama Ricardinho menurut gua. Tapi di satu sisi kalau lu bicara pemain asing dari Black Steel sendiri, menurut gua ini kekuatan besar yang ditopang oleh Evan, Anca dan juga Albagir kalau bicara pemain inti. Tapi kedalaman skuadnya agak PR. Adom tidak bermain banyak seperti musim lalu. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue melihat sosok Adom masih sangat diperlukan untuk membawa pemain-pemain mudanya Black Steel yang notabene ya tetap punya kualitas menurut gue. Sayang beberapa pemain kan masih cedera, seperti itu. Jadi memang layak lah ya dua pelatih ini jika menjadi juara di musim ini, sangat layak gitu coach. Ya kalau apa yang mereka lakukan, apa yang mereka persiapkan as a coach dan terlihat di permainan, menurut gue sangat layak. Walaupun di putaran kedua Black Steel agak sedikit lebih menurun menurut gue di saat Bintang Timur Surabaya sedang naik-naiknya. Kalau itu kan pelatih asing coach. Nah kita kalau bahas futsal Indonesia tentu ngebahas pelatih Indonesianya juga nih. Gimana? Memang jatah untuk pelatih lokal juga semakin menipis ya dengan masuknya pemain asing. Bahkan kalau kita lihat juara Liga Nusantaranya aja dua pelatih senior gitu. Ada Bang Andri Pesku sama Bang Yoga gitu kan yang lolos promosinya. Kalau lu ngeliat sendiri regenerasi di Indonesia nih untuk pelatih udah berjalan dengan baik belum coach? Sebetulnya kalau secara kuantitas banyak ya pelatih-pelatih bagus kayak Yoga ya gue nganggap Yoga pelatih muda lah ya. Iya masih di bawah 30 tahun dan artinya belum menikah juga. Kalau Bang Andri kita tahu lah dia bisa dibilang pelatih yang membentuk futsal di Indonesia juga karena kan menciptakan kurikulum untuk akademi futsal juga kan. Nah, gue melihatnya setuju tuh pada saat final mereka berdua di Liga Nusantara. Walaupun agak sedikit aneh melihat mereka ada di Liga Nusantara. Di sisi lain agak aneh. Betul. Ya? Gue pribadi sih sah-sah aja. Kenapa? Karena memang kompetisinya nggak banyak. Kompetisinya lo cuma ada satu liga pro, 12 tim, 10 klub itu pelatih lokal. Dua klub udah diisi pelatih asing, sedangkan yang pelatih yang punya lisensi level 2 AFC udah nyampe 100 orang kayaknya kalau 5 batch 5 kali 20. Jadi menurut gua ya kalau ngelihat mereka akhirnya di Liga Nusantara, ya gua paham bahwasanya mereka emang sangat cocok dengan tim-tim yang melakukan persiapan. Biasanya kalau tim Liga Nusantara tuh biasanya tim-tim yang melakukan persiapan sih. Iya. Tapi gue setuju kata lo tadi coach, gimana memang di futsal kita sebenarnya banyak pelatih muda yang berbakat gitu. Tapi memang untuk seseorang bisa berkembang ini kuncinya sebenarnya ada dua. Yang pertama kan frame of reference, gimana referensi dia, mungkin dia melihat siapa gitu kan, mungkin melihat lu gitu kan sebagai referensi. Biasanya gitu. Sih kayak gitu. Maksudnya biasanya pelatih-pelatih muda tuh punya satu sebagai idola lah. Tapi bukan maksudnya meniru, tapi sebagai referensi gitu. Baik di lokal ataupun mungkin di internasional bisa ngeliat Barca atau Inter Movistar. Yang kedua yang penting juga adalah field of experience. Jadi percuma lu punya referensi banyak, tetapi ketika tidak mendapatkan experience melatih secara langsung gitu di high level juga sebenarnya dia nggak bisa berkembang gitu coach. Nah sedikit gue cerita ya, gue setuju dengan apa yang jadi statement lo tadi. Kenapa Muhammad Ryoga akhirnya menjadi pelatih yang menurut gue bisa berkibar kalau misalnya megang-megang tim muda seperti ini, karena emang dia mau untuk keliling Indonesia.
Dia udah ke beberapa tempat, udah ke Pontianak, ke Kalbar, lalu ke Maluku Utara, ke beberapa provinsi-provinsi yang notabene sebetulnya kalau di Jakarta lu bisa dapetin duit yang sama gitu, tapi kesempatannya beda. Jadi kalau buat gua pelatih-pelatih muda harus berani. Dulu gua 2010 ke Padang. Iya. Ya, berhasil mereka bisa meraih medali emas PON di tahun 2012 dan saat itu hadirlah seorang Randi Satria, Yudi Fatra, lalu Ade Andika, Rahmat Pencet, ya harusnya ada ya artinya pemain-pemain atau pelatih-pelatih lokal yang masih muda harus berani ya, harus berani. Lu banyak provinsi-provinsi yang membutuhkan. Di cewek ada Aris Pratama. Iya. Aris tuh hampir selalu keluar dari zona nyaman ya, keluar daerah dan betul. Hampir selalu bawa tim promosi juga ya. Betul. Nah dari situ kan bisa dilihat bahwasanya di daerah ini kebutuhan untuk pelatih-pelatih yang memang notabene udah belajar bersama senior-seniornya lebih dekat. Ya, Yoga kan belajar dari Bang Andri segala macam ya kan, artinya udah banyak referensi-referensi secara langsung. Tinggal bagaimana menuangkan itu yang tadi lo bilang, experience. Kalau sepintar apapun nggak punya pengalaman ya udah, tapi pengalaman lo nggak bisa dapetin di Jakarta. Kalau di Jakarta ya paling level-level lo apa sih, liga-liga lokal lah, liga-liga Coach Donzo atau turnamen Sabtu Minggu gitu kan, kompetisi Sabtu Minggu gitu. Yang sifatnya ya cuma hari Minggu selesai. Dan memang gitu. Ya itu tadi Coach, banyak pelatih gitu yang memang belum mendapatkan kesempatannya itu. Dan menurut lu gimana sih cara bagaimana mereka nih bisa dapat lebih banyak kesempatan ya khususnya di high level lah. High level kan nggak selama Liga Futsal Pro gitu. Mungkin juga ada PON gitu atau mungkin Pomnas dan lain-lain. Kayaknya nggak bisa sih kalau langsung sih. Kalau menurut gua lo harus setidaknya mendapatkan pengalaman atau katakanlah lo bisa menunjukkan lo punya berprestasi pada saat di tempat lain dulu. Nggak bisa, kecuali lo ada unsur kedekatan ya. Beda ya, misalnya lo emang diminta, tolong dong bantuin sebagai misalnya analis staff segala macam, ya itu sangat mungkin belajar dari situ. Tapi kalau misalnya lo tiba-tiba ada di level Liga Pro tanpa lo punya pengalaman apapun, ya agak sedikit berat sih menurut gue. Lo butuh unsur kedekatan yang lebih gitu. Atau lo mungkin lo punya duit bikin klub Liga Pro sendiri kalau gue bilang. Tapi lo bisa maksimalkan di level-level akademi, bagaimana lo membangun. Lalu juga level yang tadi lo bilang Linus atau apapun itu, ya lo coba membangun. Tapi ya di situ tingkat kesulitannya pasti sangat berbeda dengan di level atas nantinya. Kalau kualitas kan tadi udah kita bahas. Kalau kuantitas menurut lo udah aman Coach? Jumlah pelatih banyak banget. Futsal Indonesia dengan jumlah tim yang ada udah terlalu banyak pelatih atau menurut lo masih kurang? Terlalu banyak lah. Ini buktinya gue ke YouTube. Bener juga. Enggak sih, kalau gue ngeliatnya gini. Agak curhat ya sialan. Kalau gue ngeliatnya sih kayak gini ya. Kalau kuantitasnya udah ada. Tinggal bagaimana kompetisi. Tapi merata nggak menurut lo? Di setiap daerah nih udah merata? Oh enggak. Kalau pemerataan Indonesia dari zaman Orde Baru juga nggak merata kan. Lo mau aspek apapun masih nggak merata. Kalau hitungannya gini. Kalau secara jumlah ya mungkin. Gue kasihan kadang-kadang sama orang-orang daerah. Untuk mengikuti sebuah lisensi aja mereka harus ke kota-kota besar kan. Benar. Dan itu kan pasti effort ya. Artinya biaya segala macam. Begitu balik ke daerahnya juga belum tentu mendapatkan panggung yang cukup untuk terlihat, terspotlight dengan baik. Nah ini yang gue menganggap bahwasanya memang pemerataan masih kurang. Bahkan banyak klub-klub di daerah itu ngambil pelatih dari Jakarta lagi, dari Jawa lagi segala macam. Atau mungkin misalnya ada pelatih yang ditunjuk ngelatih di satu tempat, dia bawa gerbong dari Jakarta misalnya kayak gitu. Itu sah-sah aja sih. Itu baik lagi kan ke reference untuk pada saat bekerja nanti lebih nyaman atau enggak. Walaupun kalau gue pribadi saat gue ke Padang ya gue nggak bawa siapa-siapa, gue cuma bawa diri gue. Gue ke NTT juga gue bawa diri gue, ke Ternate juga gue bawa diri gue aja. Buat gue bagaimana bekerja sama dengan berbagai macam bentuk karakter pelatih di daerah itu sangat menarik. Bukan cuma variasi atau perbedaan daerah ya, menurut gue pelatih futsal juga, futsal Indonesia gitu ya, butuh lebih banyak warna dalam tanda kutip gitu. Nggak harus ya, kalau buat ada yang pengen terjun ke dunia kepelatihan gitu, lu nggak harus tadinya pemain profesional atau nggak harus pemain Linus gitu, nggak harus juga misalnya lulusan kepelatihan gitu. Tapi kalau emang niat benar-benar pengen terjun di dunia ini gitu bisa aja. Karena kan kalau di sepak bola udah banyak yang gitu kecil. Kayak misalnya kita bahas di Eropa, kita ada Roger Smith, tadinya teknikal listrik gitu, tukang apa bisa jadi pelatih. Kayak Rene Maric tuh tadinya cuma pelatih di desa, tapi dia serius bisa jadi pelatih top juga kan sebenarnya. Ya kalau di futsal tuh lo coba hitung deh. Dari Pendekar United itu BW mantan pemain nasional, Cosmo Denny Handoyo mantan pemain nasional, Wahyu Kocoy pernah main Liga Pro,
Lalu di bawahnya lagi ada Sadakata, Fandi Butar-Butar bukan mantan pemain profesional. Ada DB Asia Jabar, Panca Fauji bahkan bukan pemain profesional. Lalu siapa lagi? Yos Adi, legend futsal Indonesia. Mau ke bawahnya lagi Safin Topik, sekarang mantan pemain Atletik PLN. Lalu di atasnya ada Giga Cosmoses. Iya, Cosmoses bukan mantan pemain profesional. Jadi sebetulnya banyak yang bukan mantan profesional bisa ada di sana sebetulnya. Di cewek ada Arif Mo bukan mantan profesional. Ya kan? Ada siapa lagi di Nur Fitranto juga bukan mantan pemain profesional gitu. Walaupun dia seorang dosen dan dia pelatih yang memang punya pengalaman. Nah, ini yang gue melihat sebetulnya bukan masa lalu lo, tapi bagaimana pada saat lo belajar itu semua. Gue juga tadi kan lo bilang kan, ini ada pelatih referensinya siapa? Beberapa pelatih yang mereferensikan gue sebagai apa ya, sebagai tempat belajar. Mereka bilang, kenapa lo mau belajar sama gue? Gue bukan mantan pemain nasional. Justru itu, saat lo bukan mantan pemain nasional, bukan mantan pemain Liga Pro, tapi lo bisa ada di level atas, lo bagaimana caranya gitu? Ya rekam jejak lo gue tiru gitu, tinggal bagaimana kualitas lu gue kalahin lah kasarnya kayak gitu. Dan buat gue itu sangat penting saat lu punya referensi. Kayak lu misalnya komentator, ya kan, lu pengen siapa nih sebagai acuan lu, atau lu sebagai host lu pengen Rensu kah, pengen Jebret kah, atau siapa. Ya itu kan bisa menjadi sebagai apa ya, sebagai oh ini tujuan gue dia nih. Walaupun nanti karakter lu yang keluar itu yang membedakan. Gue pun gitu, gue belajar dari Coach Justin, gue belajar dari Bang Andri, dari Coach Venard waktu di Perbanas, waktu gue sempat main lah beberapa kali. Bang Robi Hartono, gue beruntung sih gue dikelilingi orang-orang yang hebat lah. Betul, dan gue orang yang nggak tahu malu gitu. Dan tapi itu juga penting sih Coach, maksudnya jangan segan lah ibaratnya. Ya harus mau jemput bola juga ibaratnya. Ya nggak di dunia futsal doang, tapi di semua juga harus mau itulah. Kuncinya percaya diri, Ja. Kalau gue bilang gini, lu sehebat apapun, kalau lu nggak punya percaya diri dalam mengembangkan kemampuan lu nothing. Gue pede, gue waktu tahun 2000 berapa gue bikin coaching klinik. Itu lucu sebetulnya, lucu karena ada beberapa nada-nada sumbang yang mengatakan emang Dontol siapa sih kok bikin coaching klinik bla bla bla. Tapi gue berpikir gini, ilmu gue mungkin saat itu cuma 6,5. Ada beberapa pelatih yang mau ikut karena knowledge dia masih 3 poinnya, dan dia berharap bisa minimal dapat 6 lah, bisa belajar gitu. Gue bukan pelatih yang punya pengetahuan 9, tapi ternyata ada pasarnya. Gitu, itu yang menurut gue seharusnya pelatih-pelatih juga berbagi aja. Beberapa teman-teman pelatih tiba-tiba bikin coaching klinik, gue nggak kenal siapa, nggak ada masalah selama kan yang mau dengerin pasti ada selalu, pasti ada. Menurut gue seperti itu. Terakhir Coach, ini kan kita bahas pelatih asing, pelatih lokal, muaranya tetap satu, yaitu timnas kan. Ini kalau ibarat kata posisi tertinggi nih, menjadi pelatih timnas gitu, dan nggak banyak pelatih juga yang bisa mencapai ke sana. Mungkin Coach Dadang terakhir, terus Bang Andri, Coach Justin termasuk kan. Ini ujung-ujungnya kita bakal menuju untuk perbaikan di level timnas. Nah, timnas juga di 2 periode terakhir memilih pelatih asing kan. 3. 3. Sejak yang zamannya Vic Hermans sama asistennya Yori van der Toren, terus ada Yori mirip sama gue. Iya, udah kembaran. Coach Ken dari Jepang, kemudian terakhir sekarang Coach Hasim Zadeh dari Iran. Kalau lu ngeliat sendiri nih, apakah memang untuk saat ini Indonesia lebih tepat untuk dilatih oleh pelatih asing dibandingkan pelatih lokal? Gue pernah ngobrol sama Pak Sekjen ya, yang mengatakan bahwa kalau target kita menuju Piala Dunia harus dibawa, pelatihnya harus pernah merasakan Piala Dunia. Vic Herman pernah Piala Dunia bersama Thailand. Gue nggak tahu sama siapa lagi. Kalau nggak salah Belanda awal-awal juga sama Vic Herman. Iya Belanda, tapi dia pemain. Oh dulu pemain ya? Iya, tahun 89, dan dia top scorer. Dia waktu tuan rumah Piala Dunia pertama tuh dia top scorer. Lalu Ken Suke pernah menjadi pemain yang merasakan Piala Dunia. Lalu Hasim Zadeh bahkan sebagai pemain dan juga pelatih. Dan itu kalau kita nyari orang Indonesia belum ada yang pernah bermain atau ngelatih. Kalau nonton gue pernah 2012 ya kan, nonton Piala Dunia karena di Bangkok ya kan, murah, dan beberapa orang juga banyak yang nonton, orang-orang Indonesia. Tapi gue melihatnya bagaimana pengalaman bisa membawa sampai Piala Dunia, itu yang diminta oleh Federasi Futsal Indonesia saat itu. Kalau bicara apakah kita emang wajib pelatih asing, sebenarnya ada influence baru aja.
Pada saat Vicky Herman datang mungkin nggak begitu ketara ya, artinya knowledge pengalamannya tuh masih sangat segmented sekali ya saat itu ya. Cuma akhirnya menikmati anak-anak Black Steel angkatan itu ya yang dibawa di timnas U20 bersama Yori van der Toren, yang selanjutnya Yori menjadi pelatih Black Steel. Tapi kalau Kensuke berasa banget Kensuke. Nah, Coach Hasyim Zadeh, gue ngobrol sama Amril, ngobrol sama Bang Ade Lesmana yang notabene sebagai staf pelatih dari tim nasional, itu luar biasa Hasyim Zadeh. Memang dia masih membawa apa yang dibawa oleh Ken. Tapi di satu sisi Hasyim Zadeh ini lebih punya apa ya namanya, aura. Jadi pada saat tim Indonesia dibawa sama Hasyim Zadeh itu yang namanya perangkat pertandingan itu sangat menghormati Indonesia. Dan memang benar-benar kelihatan ya dia bagaimana juga selalu hampir hadir ya di setiap seri. Dia memantau, itu juga menurut gua penting gitu Coach. Jadi semua pemain tuh merasa selalu dipantau untuk bisa masuk ke timnas Indonesia. Punya kesempatan yang sama dengan pemain lain. Dan gue yakin akan ada pemain-pemain baru sih. Jadi kita tentu berharap ya yang terbaik buat Coach Hasyim Zadeh nanti main ada turnamen pre-season dulu ibaratnya sebelum nanti ke Piala Asia. Nanti kita bakal ngelihat bagaimana Indonesia di bawah Coach asal Iran yang satu ini. Setelah kemarin kan persiapannya mepet banget. Jadi terima kasih buat yang udah menyaksikan Berbahaya Bung edisi futsal. Terima kasih juga buat Coach Donzol. Thank you, Ja. Buat hari ini. Ini mau langsung balik ke SPBU ya? Ngapain? Ini kan bukan pegawai SPBU. Ini kan lagi jam ini. Jam makan siang. Nanti ini Indomaret apa Alfamart? Jadi terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di Berbahaya Bung Futsal edisi berikutnya.